Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview salah satu keris pusaka dengan dapur Kiki ya. Look 9. Pemirsa bisa mengamati di awal video itu adalah bentuk dari keris pusaka ini. Jadi perawakannya ramping ya, yang memiliki panjang bilah 34,8 cm. Kemudian lebar separuh panjang bilah itu hanya 1,3 cm. Ujungnya bahkan mendekati look ke-9 itu hanya 0,7 cm atau 7 mili. Kemudian tebal pusaka ini di bagian sorsoran itu hanya 8 mili, jadi tidak nyampe 1 cm. Bentuk looknya semakin ke ujung semakin lebar ya. Bentuk rengkolnya itu semakin bukan mengecil tapi melebar. Dilihat sepintas, keris pusaka ini seperti keris kelengan. Namun sebenarnya ini termasuk jenis keris wulung ya. Karena apa? Materialnya tidak hanya satu material, tapi juga ada pamor, ada kombinasi besi dan baja. Tantingannya ringan. Kenapa saya katakan dapur Kiki? Kalau pemirsa lihat di ornamen ya, di gandek bagian depan, bedanya dengan singo barong bisa kelihatan dari bentuk kepala, kemudian ada lekukan di leher, kemudian bentuknya lebih ramping dari singo. Kiki beberapa pakris mengatakan itu seperti anjing atau serigala. Jadi bentuk tubuhnya lebih ramping ya. Kemudian pemirsa bisa mengamati di sini detail dari pusaka ini. Jadi keris pusaka ini sekali lagi saya ulangi, memiliki bentuk yang luas, ramping dengan panjang bilah hanya 34,8 cm. Jadi termasuk keris ukuran sedang. Ricikannya kalau kita lihat di situ ada ornamen Kiki ya. Di bagian gandek ada tikal alis tegas di situ, kemudian sogokan rangkap yang ujungnya tidak sama persis ya. Lebih panjang bagian belakang ujungnya. Ganjonya sabit rontal. Ada gereneng susun, kemudian ada serawean sepanjang bilah di tengah, walaupun bentuknya ramping tetap ada odo-odo. Jadi lapisan penguatnya di situ. Nah ini pemirsa bisa saya perbesar ini. Monggo diamati permukaan bilahnya. Sangat rapat pulen ya. Pori-porinya bisa pemirsa amati. Jadi kalau keris pusaka ini diminyaki seperti kondisi seperti video kami ini untuk kering itu sangat lambat karena pori-porinya sangat padat. Bisa diamati detail pijikan pada bagian sorsoran. Nah itu tikal alisnya sangat tegas. Bentuk dan pori-pori permukaan bisajinya pemirsa bisa mengamati. Jadi kalau melihat secara keseluruhan dapur, kemudian looknya look 9 dan finishingnya merupakan keris wulung, maka tentunya empu menciptakan pusaka seperti ini memiliki tujuan ya, yang diwujudkan dengan simbol ya, pembawa simbolnya keris pusaka ini ya. Kiki adalah binatang yang sangat lincah, setia kepada pemiliknya ya. Kemudian look 9, angka 9 itu adalah angka yang paling tinggi. Jadi diharapkan pemilik pusaka ini menuju kesempurnaan di dalam hidupnya.
terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai penciptanya. Wulung ya, jadi kesannya terlihat seperti kelang ya, satu warna, tentunya mengandung hal yang sangat rahasia, misteri. Jadi hanya yang sefrekuensi dengan keris pusaka ini akan dapat merasakannya. Apa manfaat dan tuah keris pusaka dari pembuat simbol keris ini, yaitu empu kepada pemiliknya. Bentuk gonjonya ramping ya, mirip segitiga sama kaki, sama sisi, maaf, di depan. Kemudian ini bagian buntut urangnya luas, ramping. Jadi kalau diukur itu tinggi dari ganjanya sekitar 3-4 mili dengan ketebalan sekitar 7 mili. Keriwingannya bisa kelihatan ya, nyambung dengan sarawian dan berakhir di pucuk sogokan. Pemirsa bisa mengamati juga sogokannya. Juga ricikan dari bawang sungkulnya, janurnya juga kelihatan. Nah ini, jadi walaupun ramping, di tengah bila terdapat odo-odo. Semakin ke atas, looknya semakin melebar. Jadi jarak antara look mulai dari 5, 6, 7, 8, 9 ya, itu jaraknya semakin panjang. Jadi saya ukur dari punggung look itu ya, kalau di bagian look 1 ke 2 itu sekitar 6 cm, bertambah 6,3, 6,5 dan terakhir mendekati 7 cm jarak antar punggung looknya. Maka saya mengestimasikan keris ini kemungkinan era Majapahit akhir atau paling setidaknya era Demak. Jadi di sini perwujudan Kikik memang mengambil dari simbol-simbol binatang yang banyak ada di Indonesia sebelum Islam, namun dipadukan dengan angka 9. Tentunya angka 9 di dalam agama Islam memiliki makna tersendiri, terutama di kalangan Jawa. Filosofinya, pemirsa bisa melihat banyak kok YouTuber yang mengupload filosofi look 9 pada keris. Yang jelas pusaka ini masih relatif utuh. Itu saja mungkin review pusaka ini. Semoga pemirsa Tosan Aji dan juga pencinta Tosan Aji dimanapun saja berada tetap bersemangat melestarikan dan merawat Tosan Aji Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.